Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Kali ini kembali kita kedatangan tamu yang kita melihat malam ini kok beliau semangat sekali, saya lihat luar biasa ini. Tidak seperti biasanya Pak Agus ya, kalau datang sini ini kelihatan tegang, ini kok semangat sekali, luar biasa ini saya lihat. Ya, tanda-tanda kemenangan di depan mata. Ya. Baik, Bapak Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Beliau ini baru saja pulang dari Jakarta. Luar biasa. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Jakarta Pak Agus? Semangat, menang. Ini Pak Agus, saya lihat nih sudah ada di apa tuh? Jadi ini Pak, logonya Gibran Center. Kebetulan saya dikasih amanah selaku Ketua Gibran Center di Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Pertanyaannya, kenapa harus Gibran? Kenapa harus Gibran? Yang pertama, ini satu lompatan sejarah dalam demokrasi. Itu menempatkan seorang anak muda menjadi wapres pada periode 2024-2029 dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Inilah momentum yang tepat bagi kaum generasi muda. Pertanyaan kedua, ya kenapa harus Gibran? Bukankah di negeri ini banyak kelompok milenial? Disinilah menunjukkan Prabowo sebagai calon presiden, sebagai seorang negarawan sejati. Kenapa saya katakan negarawan sejati? Karena dia tepat mengangkat seorang anak muda, dalam hal ini Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres periode 2024-2029. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo dengan harapan menjadi presiden selama 5 tahun ke depan, dia sudah antisipasi bahwa 5 tahun ke depan harus sosok anak muda yang punya momentum untuk menjadi pemimpin nasional. Tentunya ini memberikan pula inspirasi, motivasi bagi anak-anak milenial, anak-anak muda kita untuk mempersiapkan diri dalam dunia politik. Karena salah satu cara untuk menjadi pemimpin nasional, pemimpin daerah, pemimpin tingkat provinsi, kabupaten, kota, harus ada semangat dan memberikan contoh-contoh. Ketika anak muda sekarang hari ini diberikan kesempatan, itu akan memberikan dorongan bagi kaum muda untuk terjun menjadi calon-calon pemimpin nasional. Oke, ya saya kira ya itu salah satu etika Pak ya. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, kenapa harus Gibran yang dipilih oleh Pak Prabowo? Karena Mas Gibran Raka Buming Raka ini dia memiliki potensial luar biasa, punya potensi menjadi ikon bagi generasi muda selanjutnya untuk berprestasi. Coba bisa dibayangkan Pak, usia 30 sudah menjadi pemimpin di daerah dengan prestasi yang luar biasa. Nah, ini bisa memberikan satu contoh dilihat oleh para generasi muda yang ada di Indonesia, baik yang ada di pusat sampai daerah ke tingkat desa, bahwa kalau kita berpendidikan dengan baik, berperilaku dengan baik, berprestasi dalam sebuah profesi apapun namanya, itu akan menjadi potensi modal dasar untuk menjadi pemimpin nasional. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa representasi anak muda di Indonesia ini adalah Gibran? Salah satu di antaranya. Dan dia adalah mendapatkan momentum yang tepat. Yang saya harus akui adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sudah punya hitungan-hitungan sebagai seorang negarawan sejati. Bahwa memang 5 tahun ke depan negara dunia sekarang ini adalah sudah tidak ada batas. Anak-anak muda kita, milenial kita sekarang memang punya potensi yang luar biasa
menghadapi persaingan dunia. Kenapa? Karena anak muda lebih menguasai teknologi, lebih menguasai informasi. Nah, dibandingkan, mohon maaf, generasi 70-an sudah saat istirahat pada 5 tahun ke depan, Pak. Pasca Pak Prabowo ini. Jadi Pak Prabowo berharap bahwa pasca 5 tahun ke depan, satu periode ini diharapkan ke depan itu yang muncul menjadi pemimpin nasional sampai provinsi, kabupaten, kota, diharapkan ya usia 40-an maksimal sampai 50-an. Itulah yang menjadi pemimpin pada seluruh tingkatan yang ada. Dan diharapkan pula bahwa generasi 60-an, generasi 70-an, 70-an cukup menjadi seorang penasehat, pembina dan lain-lain sebagai seorang negarawan. Ini harapan kita, sehingga anak-anak kita ini tidak terlalu terkungkung menunggu sekian etapa baru. Nah, sementara kita paham dari sisi kesehatan bahwa untuk maksimalnya mengeluarkan gagasan inovasi seorang pemimpin yang paling ideal itu pada masa akan datang berdasarkan dengan perkembangan dunia adalah usia-usia muda. Disinilah Pak Prabowo sudah membaca itu, bahwa masa akan datang Indonesia harus persiapkan dari sejak dini generasi-generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Oke. Ya. Jadi menurut Pak Agus ini sebagai ketua Gibran Center di Kabupaten Kolaka Utara ini, kira-kira kalau dalam perjalanannya ini sebagai manusia, saya kira bukan persoalan tua atau muda. Ya. Tapi yang namanya perjalanan hidup itu pasti akan berakhir. Ya. Nah, kita tidak tahu misalkan, atau kemudian bukan persoalan berakhir, mungkin ketidakmampuan, kan bisa saja karena faktor usia. Ya. Misalkan di dalam perjalanannya pasangan Prabowo Gibran ini memimpin negeri ini. Ya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Prabowo tidak mampu melanjutkan tugasnya sebagai presiden karena faktor kondisi. Ya. Itu kita tidak bisa bisa saja terjadi hal seperti itu. Mungkin ya Pak Agus mengatakan ya lain juga bisa seperti itu, tidak karena kita mungkin melalui faktor fisik. Ya. Menurut Anda, kan kalau kita lihat cawapres yang lain mungkin ya secara ini ya cukuplah pengalamannya. Menurut Anda ini apa Pak Gibran ini sudah siap menggantikan posisi Pak Prabowo? Jadi kita harus melihat bahwa begitu Mas Gibran Raka Buming Raka ini menyatakan Bismillah untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres, maka pada saat itu apapun yang terjadi, amanah apapun yang diberikan sebagai generasi muda tentu siap mental, pikiran, tenaga, apapun itu sebagai seorang pemimpin ketika diberi kesempatan, insya Allah semua bisa dilaksanakan. Anda luar biasa yakin ini. Saya harus yakin karena biasanya pada umumnya manusia ketika diberikan puncak kekuasaan atau berikan kewenangan, disitulah dia punya gagasan lebih bebas melakukan inovasi, kreativitas, karena dia sudah mempunyai kewenangan untuk melahirkan gagasan-gagasan, inovasi, pikiran-pikiran, visi-visi yang dimiliki. Di situ lebih apalagi seorang muda yang jiwanya, pemikirannya masih steril. Jangan ragu Pak kalau masalah kepemimpinan. Iya, saya yakin itu. Siapapun diberikan kesempatan pasti bisa sepanjang itu diberikan menurut proses demokrasi yang lahir ya, berdasarkan hukum yang kita sepakati. Sebagai seorang pemimpin lahir dengan sebuah proses demokrasi berdasarkan dengan peraturan konstitusi yang kita miliki. Ya. Pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, ini agak beliau ini sangat semangat dan suaranya pun berbeda dengan sebelum-sebelumnya kalau saya undang ke podcast kami. Ini dengan penuh keyakinan mantap saya dengar ini bahwa apa yang dilakukan saat ini yakin bahwa akan sukses, berhasil. Saya yakin karena jelas dalam melakukan seluruh visi dan misi masing-masing cawapres itu sudah tertuang dan harus untuk melaksanakan gagasan-gagasan itu sudah dituangkan di visi misi yang selaras dengan konstitusi kita. Sepanjang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas eksekutif
sebagai amanah yang diberikan secara berdasarkan konstitusi, hakul yakin akan berjalan karena semua sudah diatur. Ada menteri masing-masing berdasarkan bidang tugas. Apa yang susah memimpin negeri ini? Supaya berdasarkan konstitusi. Jangan susah. Oke. Ini kan keyakinan yang sangat luar biasa, pasti kan bekerja full ini. Jangan Mas Gibran, Pak. Ya. Mas Gibran sudah menjadi seorang wali kota. Ya. Ketua Gibran Center Kolaka Utara saja belum pernah jadi wali kota, tapi ketika dikasih amanah itu, kenapa tidak? Karena ada kekuasaan, ada kewenangan diberikan. Ada konstitusi menjadi patron untuk melaksanakan suatu pemerintahan. Ya. Oke, sekarang sebagai ketua Gibran Center di Kabupaten Kolaka Utara ini, apa yang Anda akan lakukan di Kabupaten Kolaka Utara ini? Ya, yang pertama bahwa eksistensi Gibran Center di Kolaka Utara ini sebagai suatu wadah sosial politik, tentu akan melakukan langkah-langkah strategis membangun komunikasi seluruh stakeholder untuk turut serta bersama dengan pemerintah penyelenggara pemilu, bagaimana kita sama-sama menyukseskan pemilihan umum yang aman dan damai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harapkan pemilihan ini di Kolaka Utara ini seluruh anak bangsa melaksanakan fungsi yang masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu yang damai tanpa ada ribut-ribut dan pemilihan berjalan seperti apa yang kita harapkan bersama. Ya. Terus menurut Pak Agus ini kira-kira pandangannya ya, apa yang Pak Agus harapkan, bukan pandangannya, apa yang Pak Agus harapkan terhadap pejabat bupati dan seluruh jajaran yang itu berarti kalau pertanyaannya Pak Ustaz itu apa yang diharapkan Gibran Center dalam kaitannya dengan posisi kepala daerah dan seluruh jajarannya. Yang pertama, Gibran Center Kolaka Utara melihat dari dua sisi dalam rangka penyelenggaraan umum. Ya. Yang pertama, ada penyelenggara kegiatan dalam rangka pemilihan untuk pemilihan capres cawapres. Yang pertama. Ya. Nah, kita berharap bahwa pelaksanaan pemilihan umum khususnya di Kabupaten Kolaka Utara ini bisa berjalan aman, damai, yang mana Bapak Kepala Daerah selaku yang berdiri amanah untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum bisa bekerja melakukan koordinasi komprehensif seluruh penyelenggara sehingga pelaksanaan pemilihan umum berjalan aman dan damai. Yang pertama. Yang kedua, dalam kaitannya khusus pemilihan umum dalam kaitannya dengan pemilihan calon legislatif khususnya calon anggota DPRD kabupaten dan provinsi, kita berharap pejabat Bupati Kolaka Utara bersama seluruh jajarannya sampai tingkat desa untuk bersifat netral, berlaku netral. Kenapa? Karena kalau seorang kepala daerah tidak netral, mengendorse salah satu partai politik atau salah satu calon anggota legislatif, itu rawan Pak menimbulkan persoalan-persoalan yang bisa berimplikasi terhadap gangguan keamanan. Ini yang kita harap. Itu kenapa? Dan ini tidak bisa disembunyikan. Gibran Center akan memantau Pak. Karena kami akan berarah sampai pada tingkat desa. Apapun yang dilakukan kalau itu mau dilakukan secara masif, terstruktur, ya, melalui saluran jajaran yang ada di bawah akan ketahuan, akan kelihatan. Tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu kita sangat berharap agar Bapak pejabat Bupati Kepala Daerah ini dalam kaitannya dengan caleg, jangan ada yang di-endorse. Biarkanlah masyarakat Kolaka Utara memilih calon legislatif yang menurut pandangannya memenuhi kriteria untuk mewakili aspirasi rakyat di DPRD. Pertanyaannya, jangan seperti masa lalu Pak. Ya, pertanyaannya,
kok kenapa hanya pemilihan caleg ini yang ditekankan harus netralitas, ada netralitas? Semua. Oh, semua. Pokoknya bagaimana seorang pejabat bupati, tugas pokoknya pejabat kepala daerah yang dalam rangka menyambut pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Termasuk pemilihan presiden, diharapkan bagaimana seorang pejabat kepala daerah tugas pokoknya adalah memfasilitasi dan melakukan kerjasama seluruh pihak penyelenggara, termasuk terkaitannya dengan Bawaslu, dengan pihak kepolisian, KPU, bagaimana mensinergikan seluruh stakeholder sehingga betul-betul pemilihan umum berjalan dengan aman dan damai. Itu. Kalau itu bisa dilakukan, berarti sukses. Itu tugas pokok. Jangan lupa, pejabat kepala daerah itu salah satu tugas pokoknya adalah bagaimana menyukseskan pemilihan umum. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sambil menunggu pejabat definitif pilkada akan datang. Itu tugas pokoknya dia. Oke? Luar biasa. Pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, kok semangatnya ini semakin ditanya ini semakin artinya kenapa kita tidak menginginkan seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ya kan? Ada anggota DPRD duduk karena di endorse perintah penguasa, kawal A, SKPD kawal B. Itu akan kelihatan. Nah, inilah momentum yang paling tepat bagi putra-putri Kolaka Utara sebagai calon legislatif untuk bagaimana melakukan sosialisasi, menyampaikan visi dan misinya terhadap masyarakat Kolaka Utara. Karena saya yakin dan percaya, hakul yakin bahwa insya Allah Bapak pejabat Bupati Kolaka Utara dan seluruh jajarannya akan berlaku adil dan tidak akan mengendor salah satu calon. Jadi Pak Agus sebagai dalam kapasitas Ketua Gibran Center tidak menginginkan itu. Gibran Center tidak menginginkan dalam hal ini eksekutif dan seluruh jajarannya melakukan mengendorse salah satu partai politik, salah satu caleg misalnya untuk dipasangkan duduk di parlemen. Seandainya itu terjadi, apa yang seandainya itu terjadi dan Gibran Center menemukan dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum, saya yakini dan saya percaya bahwa insya Allah akan sampai pada pidana pemilu, akan diproses secara hukum. Ini jadi tidak bisa main-main, Pak, karena betapa banyak orang yang dirugikan kalau hal itu yang terjadi. Nah inilah, dan itu sangat rawan menimbulkan konflik sosial yang bisa berimplikasi terhadap gangguan penyelenggara pemilihan umum. Dan itu kita tidak inginkan. Bahwa wakil-wakil rakyat terpilih ke depan benar-benar duduk di parlemen karena kemampuannya melakukan akselerasi menyampaikan visi dan misi sebagai calon-calon wakil rakyat. Duduk di parlemen bukan karena di-endorse, bukan karena dipaksakan, bukan karena dikawal oleh kekuatan-kekuatan eksekutif. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, disinilah momentum strategis. Mungkin adalah inilah waktunya putra-putri Kolaka Utara yang caleg sekarang benar-benar bagaimana mendekati rakyat, mengambil hati rakyat. Karena saya tidak percaya insya Allah Bapak pejabat Bupati Kolaka Utara akan berlaku netral terhadap seluruh caleg yang ada di Kolaka Utara. Hal yang pertama yang Pak Agus lakukan setelah pulang dari Jakarta yang berkaitan dengan pejabat yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini apa, Pak Agus? Sesuai dengan amanah dan pesan-pesan dari Ketua Umum. Yang pertama, Gibran Center harus hadir dengan santun. Yang kedua, lakukan koordinasi dan melaporkan eksistensi Gibran Center kepada Bapak Pejabat Bupati Kolaka Utara tentang keberadaan dan misi Gibran Center yang ada di Kolaka Utara, sehingga diharapkan mampu melakukan akselerasi untuk turut serta berpartisipasi, memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, damai dan kondusif. Luar biasa. Baik Pak Agus, saya kira mungkin ada closing statement kepada pemirsa dan jumirsa bahwa
pemilu yang akan datang ini yang diharapkan bahwa netralitas para pemegang kekuasaan itu ya bisa terwujud. Yang pertama, bahwa Gibran Center melihat bahwa pemilu 14 Februari 2024 adalah momentum yang tepat bagi masyarakat Kolaka Utara untuk memilih pemimpin muda yang punya potensi luar biasa. Dalam hal ini Prabowo Gibran, Capres nomor 2, yang benar-benar memiliki potensi luar biasa untuk membawa Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera. Yang pertama. Yang kedua, khusus untuk putra-putri terbaik Kolaka Utara yang mencoba maju sebagai caleg, baik di tingkat provinsi, DPR RI, kabupaten kota, khususnya Kolaka Utara ini, silakan pada bagaimana melakukan akselerasi, menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat, bagaimana caranya menarik hati rakyat, sehingga benar-benar siapapun yang duduk di parlemen karena kualitasnya, karena kemampuannya untuk mewakili rakyat yang ada di Kolaka Utara ini. Karena saya tidak percaya, bagi para caleg jangan ragu, jangan lagi terbayangi bahwa akan ada di endorse oleh pejabat bupati, karena saya yakini bahwa Bapak pejabat Bupati Kolaka Utara akan berlaku adil dan tidak akan mengendorse siapapun, partai manapun juga itu. Silakan lakukan sosialisasi, mendekati hati rakyat, karena bagaimanapun juga kalian sudah berdiri menjadi wakil rakyat di Kolaka Utara. Itu harapan kita dari Gibran Center. Ya. Baik, jangan lupa pemirsa dan pemirsa komen siapapun pilihan Anda, silakan komen di channel ini supaya bisa kelihatan siapa yang pemirsa dukung. Saya kira negara kita adalah demokrasi, jadi kita boleh menyuarakan sesuai dengan hak kita masing-masing. Apalagi masa-masa sekarang ini, memang sudah saatnya kita menyatakan sikap. Namun tadi kita dengar luar biasa Bapak Agus ini setelah pulang dari Jakarta ini, ternyata beliau ingin melakukan pencerahan agar pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Tentunya tidak terlepas daripada ya pemilu itu kan luber, Pak ya. Luber ya, langsung, bebas, umum, Rahasia. Saya kira demikian. Mudah-mudahan perjumpaan kami ini membuat kita semua ini bergembira bahwa insya Allah kita hadapi pesta demokrasi kontestasi tahun 2024 nanti. Semoga saja adil dan berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.